akan belajar tentang penghijauan. Pasti adik-adik semuanya pernah melakukan penghijauan kan? Dengan mengetahui dan dapat menjelaskan manfaat penghijauan ini, diharapkan seorang pramuka memahami pentingnya peran dan fungsi penghijauan, sehingga kemudian tergerak untuk berperan aktif dalam mengikuti kegiatan penghijauan. Sudah siap adik-adik? Bagi seorang pramuka, penghijauan merupakan salah satu pengamalan langsung dari dasar dharma yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Karena penghijauan merupakan wujud dari pelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi, secara istilah, penghijauan dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan dengan berbagai jenis pohon yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, atau meningkatkan fungsi lahan bagi lingkungan. Dengan mengetahui dan memahami manfaat penghijauan, menjadi bekal bagi seorang pramuka untuk berperan aktif dalam kegiatan penghijauan, bahkan menjadi motor penggerak penghijauan terhadap teman-temannya. Adakah di sini di antara adik-adik yang pernah menjadi penggerak gerakan penghijauan? Sekarang kita lanjut ke peran dan fungsi. Penghijauan sendiri mempunyai peran dan fungsi dalam kelestarian lingkungan dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, mulai dari erosi, pencemaran udara, global warming, hingga bencana alam. Selanjutnya, kita akan belajar tentang manfaat penghijauan. Manfaat yang pertama adalah manfaat secara hidrologis. Pohon yang ditanam dalam penghijauan mempunyai kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air. Dengan semakin banyaknya pohon yang ditanam, akan semakin banyak pula air yang tersimpan dalam tanah, baik untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup termasuk manusia, cadangan air di musim kemarau, maupun mencegah terjadinya banjir. Manfaat yang kedua adalah manfaat secara orologis. Adalah kemampuan akar pohon dalam mencegah erosi atau pengikisan tanah, baik oleh air maupun angin. Manfaat yang ketiga adalah manfaat secara ekologis. Secara ekologis atau keseimbangan lingkungan, pepohonan hasil penghijauan menjadi salah satu komponen biotik yang tidak terpisahkan dalam lingkungan. Komponen biotik bersama abiotik inilah yang saling bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan selaras. Manfaat yang keempat adalah manfaat secara klimatologis. Secara klimatologis, penghijauan akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen lewat fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. Proses ini akan meningkatkan kualitas udara sekaligus mencegah dampak pemanasan global. Manfaat yang kelima adalah manfaat secara edapis. Secara edapis, pohon-pohon yang ditanam akan menjadi tempat hidup, tempat tinggal, tempat berkembang biak, dan mencari makan bagi berbagai spesies hewan. Manfaat yang keenam adalah manfaat secara protektif. Secara protektif, penghijauan dapat memberikan perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada manusia. Secara langsung melindungi dari terik matahari, angin kencang, penahan debu, dan peredam suara. Secara tidak langsung melindungi dari bencana banjir dan kekeringan. Ini ada kaitannya dengan manfaat hidrologis.
Manfaat yang ketujuh adalah manfaat secara higienis. Secara higienis, penghijauan menjadi penyaring udara di mana pepohonan akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Pepohonan pun mempunyai kemampuan untuk menyerap berbagai jenis racun yang ada di udara. Selain itu, akar-akar pepohonan mampu menyerap dan menyaring air dalam tanah sehingga menjadi layak dikonsumsi. Manfaat yang kedelapan adalah manfaat secara edukatif. Secara edukatif, pohon hasil penghijauan mampu menjadi laboratorium alam yang dapat dimanfaatkan sebagai media belajar dan penelitian. Manfaat yang kesembilan adalah manfaat secara rekreatif. Secara rekreatif, kawasan yang telah dilakukan penghijauan mempunyai daya tarik estetis tersendiri yang dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Hayo, siapa di antara adik-adik yang pernah menemui tempat rekreatif yang bernuansa hutan? Nah, pasti adik-adik pernah ya mengunjungi tempat seperti itu. Manfaat yang terakhir atau manfaat yang ke-10 adalah manfaat secara ekonomis. Secara ekonomis, pohon-pohon hasil reboisasi akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, baik pada bunga, buah, batang, akar, dan berbagai bagian pohon lainnya. Mengingat besar dan pentingnya manfaat penghijauan dan semakin maraknya kerusakan lingkungan yang terjadi, seorang pramuka hendaknya bisa menjadi motor penggerak bagi masyarakat di sekitarnya dalam menyelamatkan lingkungan melalui gerakan penghijauan. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk menjadi motor penggerak bagi masyarakat di sekitarnya? Harus siap ya adik-adik. Kalau bukan adik-adik, siapa lagi?